Menetapkan pelatih silat sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya anggota perguruan silat di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Korban terjatuh dan mengalami kejang-kejang setelah mendapat pukulan dan tendangan di bagian dada dan perut yang diduga dilakukan sang pelatih. Dibantu tim forensik Mabes Polri, aparat Satreskrim Polres Karanganyar melakukan autopsi jenazah Agil Haryadi guna mencari penyebab kematian pemuda anggota perguruan silat di Karanganyar tersebut. Sebelum meninggal, warga desa Gempolan itu melakukan latihan silat bersama 9 rekannya. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi, polisi memiliki 2 bukti kuat bahwa tindakan kekerasan yang dialami korban diduga dilakukan oleh pelatih silat korban. Polisi pun menetapkan sang guru silat berinisial S itu sebagai tersangka. Kami tetapkan tersangka melalui gelar perkara dengan inisial S. Beliau merupakan pelatih dari siswa tersebut yang juga seniornya. Dengan terpenuhinya 2 alat bukti sehingga kami tetapkan S ini sebagai tersangka dan saat ini kami lakukan penahanan. Korban terjatuh dan mengalami kejang-kejang setelah mendapat pukulan dan tendangan di bagian dada dan perut yang diduga dilakukan sang pelatih. Namun malang, korban meninggal dunia saat dalam perjalanan ke puskesmas. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Patut disayangkan kejadian ini, bahkan nyawa korban melayang di tangan sang pelatih. Ustadz, bagaimana Islam memandang terkait ilmu bela diri ini? Adakah batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar? Tentu ya, ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita prihatinlah hal-hal seperti ini. Kalau dalam Islam itu ada ayat yang menyebutkan wa'aidul lahum mastajata'tum ya min quwwati wa min rabbitil khail tuhibbu bihi aduwallah. Jadi artinya misalnya dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Jadi artinya kita memang harus bersiap-siap. Bela diri itu kan selain untuk kesehatan, tetapi juga bagaimana bersiap untuk berjihad kalau zaman dulu itu ya. Nah, karenanya memang mubah dan memang ini justru dituntun di dalam agama. Jadi masuk ke dalam bagaimana kita itu mempersiapkan diri dari segala macam bentuk ya ancaman gitu. Nah, tetapi tentu batas-batasnya semuanya harus proporsional. Jadi tidak boleh kemudian kalau kita lihat tadi berlatih untuk olahraga, tetapi kemudian melanggar batas seperti misalnya menganiaya, kan itu pasti pelatihnya kan lebih hebat, pasti jurusnya lebih jago gitu ya sama yang dilatihnya. Janganlah kemudian dibuatlah simulasi, jangan beneran kemudian dipukul dan lain-lain, kan itu kan kita tidak tahu dalaman orang itu seperti apa, ada yang lemah, ada yang kuat, ya mungkin dia ada punya penyakit dalam dan lain-lain. Ini kan berbahaya. Ya, kita sendiri sudah tidak setuju kepada ospek-ospek mahasiswa dan lain-lain, tindak-tindak kekerasan gitu karena banyak yang meninggal. Nah, ini juga sama, yang seperti ini harus ditertibkan lah. Saya sepakat harus ditertibkan yang seperti ini karena memang nanti jadi konyol, jadi sia-sia. Kematiannya itu adalah kematian dari hal-hal yang melalaikan. Ini kan sangat disayangkan begitu ya. Dan ini penting untuk ditertibkan di setiap semua perguruan, semua bentuk pelatihan-pelatihan ilmu bela diri yang ada. Iya, nah Ustadz ini kan yang diduga yang menjadi tersangka alias pelakunya adalah pelatihnya sendiri. Namanya saja bela diri, begitu ya Ustadz, untuk membela diri, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk pamer kekuatan. Nah, bagaimana Ustadz memandang terkait dengan hal itu? Tentu kalau sudah muncul tadi kesombongan, ya, ujub tadi, ya artinya nilai saya lebih hebat dari yang lain gitu. Ya ini kan dosa yang sangat digemari, disukai oleh iblis ya. Jadi kesombongan kan iblis itu juga pertama kali terjerembab karena kesombongan dia tidak mau bersujud ya kepada ciptaan Allah Nabi Adam alaihissalam. Nah ini kesombongan ini yang berbahaya. Jangan sampai nanti kemudian bela diri ini jadi sok-sokan, jadi itu orang yang nanti ngebully lah, jadi preman-preman lah, aduh nauzubillah, bukan seperti itu ya.
Dalam Islam, bela diri ini juga menjadi salah satu nilai ibadah. Jika bela diri ini pertama untuk menyehatkan tubuh, yang kedua untuk melindungi ya kita semuanya dan membuat gentar musuh. Jadi musuh juga kalau kita bisa bela diri dan lain-lain tidak akan sembarangan kemudian mengintimidasi atau mengancam keamanan kita. Kurang lebih begitu. Masya Allah, peruntukannya untuk melindungi diri, begitu ya Ustadz. Ustadz Ari, kita suka menemukan nih fenomena di masyarakat, ilmu bela diri yang mungkin saja dalam tanda kutip ini Ustadz pihak ketiga, sampai tidak bisa dibacok, kebal senjata, dan seterusnya. Bagaimana menurut Ustadz soal ini? Ya itu dia ya, saya juga sebetulnya gimana ya, saya ingin menjelaskan pada mereka-mereka bahwa ilmu-ilmu seperti ini itu betul-betul riskan kepada kesyirikan, hati-hati gitu. Coba lihat Rasulullah SAW, beliau ini utusan Allah, beliau itu Rasulullah, tapi kan beliau tidak kemudian terbang, tidak kemudian kebal, beliau tetap berdarah, beliau tetap rahangnya terluka ketika beliau berperang. Coba bayangkan, padahal beliau itu utusan Allah, kekasih Allah. Jika seandainya beliau itu mau, beliau itulah yang mencontohkan pertama kali, beliau itu kebal di pedang, kebal di tebas, kebal semuanya gitu ya. Nah, tapi kan tidak. Beliau itu proporsional bagaimana selaku manusia berupaya untuk memenangkan peperangan dengan apa? Dengan ilmu bela diri yang normal gitu. Nah, karenanya ayo hati-hati ya. Saya kira kita itu bela diri sekarang itu kan untuk menyehatkan diri, untuk kemudian menjaga keamanan kita sebatas yang kita mampu gitu. Jangan kemudian menjadi muncul riskan lah ya, potensi kesyirikan ketika kita ada pihak ketiga, apakah dengan jin atau dan lain-lain. Hati-hatilah, saya kira hindari saja itu, insya Allah lebih selamat. Insya Allah, baik.